Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niketut Ferawulan Prataminingsih, NIM 2411101121. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari kelas IKI semester 2. Jadi pada video ini saya akan melengkapi tugas teknologi informasi dari bimbingan konseling, yaitu membuat konseling virtual bersama konseli saya. Mari kita simak videonya. Halo Senja, selamat siang. Halo, selamat siang, Ibu. Terima kasih nih udah mau meluangkan waktu. Gimana nih keadaan kamu sekarang? Sejujurnya, Bu, saya masih cukup terguncang dan banyak pikiran bercampur aduk. Saya memahami itu. Mari kita gunakan sesi ini tuh untuk memproses apa yang sedang terjadi. Silakan ceritakan hal yang paling mengganggu pikiran kamu saat ini. Beberapa hari lalu, saya mengetahui bahwa pacar saya sedang menjalin hubungan dengan salah satu sahabat yang paling dekat dengan saya. Keduanya tidak memberikan penjelasan apa-apa sebelum saya menemukan buktinya sendiri, Bu. Itu situasi yang menyakitkan. Kehilangan kepercayaan sama dua orang yang punya peran penting sekaligus itu memang menyakitkan. Betul, Ibu, rasanya seperti pengkhianatan ganda. Saya bingung apakah harus memaafkan atau memutuskan hubungan sepenuhnya. Boleh saya tanyain, gimana kamu pertama kali kok bisa sampai tahu hubungan mereka? Saya melihat pesan di ponsel pacar saat ia meminjam laptop saya untuk sinkronisasi. Dan pesan itu sangat jelas menunjukkan kedekatan mereka, Ibu. Nah, pada saat kamu baca pesannya tuh, kayak reaksi emosional pertama kali yang muncul tuh gimana? Sudah pasti saya merasa syok, lalu marah, dan akhirnya saya itu sedih sekali. Nah, respon kamu tuh respon yang wajar ya dalam situasi yang kayak gitu. Banyak orang yang akan merasakan hal yang sama saja. Terus, gimana hubungan kamu sekarang sama sahabat kamu? Hubungan kamu sama sahabat kamu tuh sebelum kejadian gimana? Kami tuh sering belajar bersama, saling curhat, bahkan merencanakan liburan singkat. Ya, sudah seperti saudara saya, Ibu. Udah jadi kamu kehilangan figur itu ya? Kayak jadi nambah pikiran gitu. Nah, untuk sekarang emosi yang dominan yang kamu rasain itu apa? Lebih ke rasa dikhianati dan kecewa aja sih, Bu. Tapi ada juga sedih karena merasa persahabatan kami itu hancur, Ibu. Nah, dari semua kejadian ini kamu punya harapan nggak untuk sesi ini? Saya sih ingin memahami langkah apa yang sebaiknya bisa saya ambil dan apakah memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan atau menjaga jarak demi kesehatan mental saya, Ibu. Nah, jadi sekarang saya mau nanya nih, nilai yang paling penting bagi kamu dalam hubungan, baik itu di persahabatan maupun di percintaan tuh apa? Menurut saya sih kejujuran dan kesetiaan. Tanpa itu saya akan sulit merasa aman, Ibu. Jadi memahami nilai inti itu membuat kita kayak membantu nentuin batas tuh segimananya ya. Ya, Ibu. Jadi kita dapat nyusun beberapa setelah saya dengar cerita kamu tadi, kita bisa menyusun beberapa skenario ya yang mungkin bisa kita lakukan nanti. Yang pertama, mungkin kamu bisa bicara dengan keduanya sama-sama. Atau yang kedua, berbicara terpisah gitu sama sahabat kamu atau sama pacarmu gitu. Dan mungkin pilihan yang terakhir tuh
untuk sementara tidak berkomunikasi. Nah, menurut pendapat kamu tentang ketiga opsi ini, yang mana nih yang paling pas gitu? Menurut saya sih opsi kedua terdengar paling masuk akal dari ketiga opsi itu. Ibu, saya butuh klarifikasi dari masing-masing tanpa adanya tekanan kelompok, Ibu. Apa keuntungan dari pilihan itu bagi kamu? Saya bisa mendengar versi dari mereka secara utuh, lalu menilai apakah kejujuran itu masih ada atau tidak, Ibu. Oke, langkah pertama yang realistis untuk 48 jam ke depan nih. Apa menurut kamu? Saya akan mencoba untuk mengirim pesan, meminta waktu untuk berbicara empat mata kepada sahabat saya terlebih dahulu. Kapan kamu ngerasa paling tenang untuk menulis pesan itu untuk sahabat kamu tentunya ya? Hmm, saya rasa sih besok setelah kuliah selesai sekitar pukul 4 sore. Jika muncul rasa ragu atau cemas sebelum mengirim pesan, mungkin kamu punya strategi yang bisa kamu pakai? Hmm, Mungkin saya akan menulis draft di buku catatan terlebih dahulu, lalu mencoba untuk menarik nafas dalam-dalam dan menekan kirim setelah yakin pada keputusan tersebut. Good, itu rencana yang tepat. Jadi mari saya rangkum ya. Untuk besok kamu bisa menyiapkan pesannya jam 4 pagi. Mungkin mengechat atau menelpon sahabat kamu terlebih dahulu. Dan menggunakan teknik pernapasan untuk mengelola kecemasan yang mungkin nanti kamu alami ya sebelum mengirim pesan itu. Jadi apakah ringkasan itu sudah tepat, Senja? Ya, itu sudah tepat, Ibu. Oke. Terima kasih nih kamu udah bisa terbuka tentang masalah kamu. Jadi kita bisa mengevaluasi dari hasil percakapan yang sudah kita lakukan di sesi berikutnya. Sampai jumpa minggu depan di hari yang sama, jam yang sama. Baik, Ibu, terima kasih telah membantu saya dalam menata pikiran, Ibu. Ya, terima kasih kembali Senja. Jadi kamu jangan sungkan atau jangan pernah merasa sendiri kalau kamu punya sahabat, mungkin yang lain ya dari yang satu tadi, kamu bisa cerita ke dia. Atau di sesi berikutnya, kalau kamu ingin bercerita lebih dalam lagi, kamu bisa ceritakan ke saya. Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Oke, Ibu, terima kasih. Terima kasih Senja, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa minggu depan. Ya, bye-bye, Ibu. Bye-bye. Baik, jadi pada akhir video ini saya akan menyampaikan refleksi dari sesi konseling yang sudah saya lakukan bersama konseling saya pada hari ini. Nah, dalam sesi tadi kita dapat mengetahui bahwa konseling yang saya bimbing tadi sedang mengalami dilema emosional yang cukup berat, di mana pacarnya berselingkuh dengan teman dekatnya atau bisa dikatakan sebagai sahabatnya sendiri. Situasi seperti ini sangat kompleks karena menyentuh dua hubungan sekaligus, yaitu hubungan pertemanan atau hubungan persahabatan dan juga kisah asmara sendiri. Tantangannya kita sebagai konselor yaitu bagaimana bisa menciptakan ruang yang aman dan juga suportif agar konseling merasa nyaman untuk terbuka bercerita tanpa merasa dihakimi. Sepanjang proses saya berusaha untuk menggunakan keterampilan dasar konseling seperti empati, refleksi, pertanyaan terbuka, dan juga validasi dari emosi konseling saya. Saya belajar bahwa ketika konseling diberi ruang untuk menggambarkan perasaannya secara utuh, mereka mulai bisa melihat situasi dari sudut pandang yang lebih jernih dan juga mulai memikirkan langkah-langkah nyata yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahannya.
Yang paling saya sadari dari sesi ini bahwa kadang kita sebagai konselor juga tidak harus selalu memberikan solusi langsung, namun kita bisa lakukan dengan cara cukup hadir secara penuh, mendengarkan aktif, juga membimbing konseli untuk menemukan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Nah, itu menurut saya merupakan inti dari proses konseling yang kita bisa lakukan. Baik, itu saja refleksi dari sesi konseling pada hari ini. Saya tutup dengan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.